Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran keperawatan maternitas, praktikum ya, praktikum pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Ya, sebelum kita mulai saya akan absen dulu ya. Aini Tias Absari, Dede Raffi Agustin, Yani Saputra, Dwi Yanwar. Ya, baik. Ini kelompok berapa? Kelompok dua ya. Oke, sebelum kita mulai ke pemeriksaan fisik, mungkin sebelumnya sudah masuk ya teorinya untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Ada yang masih ingat nggak? Pemeriksaan fisik pada bagian wajah apa saja yang harus diperiksa pada bagian wajah ibu hamil? Nggak apa seingatnya aja waktu teori, atau mungkin sudah lihat video-video sebelumnya yang pernah dikirim pada bagian wajah, dari mulai kepala dulu mungkin, mata, ya apa saja. Ya biasanya kalau di wajah pada ibu hamil muncul apa? Plasma, dan bidadung. Ya, apalagi yang harus kita periksa? Ya wajahnya ya, ada edem atau tidak, bengkak tidak. Kemudian bagian mata, konjungtivalnya anemis atau tidak. Ya, sebelumnya mungkin ada yang pernah melakukan pemeriksaan fisik, ikut ibunya, mungkin ada yang tidak, istrinya, ada yang udah nikah mungkin. Ada ya. Ya. Nanti kita akan peragakan ya pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kemudian setelah selesai saya mendemonstrasikan, nanti gantian ada yang meredemonstrasikan. Nah, boleh siapa aja nanti perwakilan yang melakukan redemonstrasi ulang ya untuk praktek pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Baik, kalau gitu sekarang kita langsung saja ke Phantom ya. Ya, kita sekarang akan memulai pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Ya, pada ibu hamil. Pemeriksaan fisiknya head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi sebelum pemeriksaan fisik, biasa kita pemeriksaan tanda-tanda vital dulu. Ya, kemudian kesadaran umumnya, keadaan umumnya pasien bagaimana, gitu ya. Nah, sebelumnya alat-alat juga sudah harus kita siapkan. Oke, alat-alat sudah siap, kita datangi pasiennya, komunikasi dulu dengan pasiennya. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya Bu ya, perkenalkan saya Suster Ike. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi ibu saat ini dan kondisi janinnya yang dikandung. Apakah Ibu bersedia? Oke, kalau Ibu bersedia, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya kita mulai dari pemeriksaan kepala, di bagian kepala ya. Kita pakai handscoon-nya. Jangan lupa ya, sebelumnya cuci tangan, pasti 6 langkah. Sebelum masuk ke pasien ya, cuci tangan 6 langkah. Setelah itu mau ke pasien juga cuci tangan lagi 6 langkah. Kemudian kita periksa bagian kepala ya. Pertama inspeksi dulu. Kita lihat dulu ada kebotakan tidak, penyebaran rambutnya merata tidak, terus kebersihannya bagaimana. Ya, kemudian kita bisa raba ada rontok tidak rambutnya. Kemudian kita agak tekan. Ada nyeri nggak Bu ketika saya tekan? Oke, tidak ada nyeri. Baik, kita langsung ke mata. Di bagian mata kita cek dulu ya, kita inspeksi, kita lihat skleranya ya, bagian yang putih-putihnya, ikterik atau antikterik. Kemudian minta Ibu lihat ke atas, coba Ibu lihat ke atas. Oke, konjungtivanya anemis atau ananemis. Kemudian refleks pupil dengan pen light ya, kita lihat. Kalau diberikan cahaya seharusnya pupilnya mengecil. Kemudian
ditekan. Ada nyeri tidak di area bola mata? Ya, kita juga bisa cek pergerakan bola matanya. Coba ibu ikuti gerakan benda ini, kiri, depan, ya. Nah, seperti itu. Kita lihat pergerakan bola matanya. Setelah bagian mata, kita ke bagian hidung. Di bagian hidung kita inspeksi, ya, kita inspeksi ada cairan yang keluar atau tidak, bersih tidak hidungnya, gitu ya. Kemudian juga bagian dalam hidung kita bisa gunakan spekulum hidung. Gunakan spekulum hidung. Ya, kita lihat ada sputum atau tidak, ada polip tidak, gitu ya. Setelah itu bagian sinus-sinusnya. Bagian sinus-sinusnya kita tekan, ya. Ada nyeri atau tidak? Bu, ada nyeri atau tidak? Oke, bagian sinus-sinusnya tidak ada nyeri. Kemudian kita lanjut ke bagian mulut. Ya, di bagian mulut kita inspeksi dulu. Diinspeksi dulu mukosa bibirnya kering atau tidak, ya, ada sianosis tidak, kebiruan. Kemudian minta dibuka mulutnya ibu, kita lihat ada giginya ada karies atau tidak, ya. Kemudian gusinya ada yang bengkak tidak, minta ibu buka mulutnya, lidahnya keluarkan, kita lihat tonsilnya, ya, ada tonsilitis tidak. Lalu coba minta gerakan lidahnya kanan kiri, gitu ya, pergerakan lidah bagus atau tidak. Selanjutnya kita ke bagian telinga. Telinga kita inspeksi kesimetrisan antara kanan dan kiri. Kita lihat kebersihan telinganya, ya, ada serumen atau tidak di bagian dalam telinga. Oke, tidak ada serumen. Kemudian kita raba tulang mastoidnya, ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita ke bagian wajah. Ya, di wajah biasanya pada ibu hamil tampak bintik-bintik kehitaman yang kita kenal dengan plasma gravidarum, ya, di bagian wajahnya. Kemudian lihat juga ibunya pucat atau tidak. Ya, lalu sensasi kulit, dia masih bisa merasakan atau tidak. Ya. Ibu ini tajam atau tumpul, gitu ya. Atau kalau ada kapas boleh kita usapkan halus atau kasar, gitu. Itu untuk sensasi kulit wajah. Coba ibu ucapkan A, I, U, E, O, ya. Kemudian senyum, buka mulutnya. Nah, itu untuk melihat kemampuan gerak otot wajahnya. Oke, setelah itu bagian atas selesai, ya, kepala dan wajah. Kita ke bagian leher. Di bagian leher kita lihat biasanya tampak hiperpigmentasi pada ibu hamil. Jadi lehernya warna kehitaman, walaupun tidak semua ibu hamil, ya, tapi kebanyakan ibu hamil mengalami hiperpigmentasi. Itu karena pengaruh hormon. Nah, kita lihat di sini tampak hiperpigmentasi. Kemudian minta ibu menelan, coba menelan, Bu, ada nyeri atau tidak? Tidak ada nyeri menelan. Dilihat ada pembesaran tiroid atau tidak, ya. Kelenjar limpa ada pembesaran tidak? Minta ibu tengok ke sebelah kiri, dilihat ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Setelah itu kita ke bagian dada. Ibu permisi, saya akan lakukan pemeriksaan bagian dada, ya, Bu. Kita buka bagian dadanya. Nah, kita inspeksi dulu, ya. Yang kita inspeksi adalah pengembangan dadanya, simetris tidak antara dada kanan dan dada kiri. Coba ibu tarik nafas, buang nafas, oke, kesimetrisannya. Kemudian kita lihat ada dorongan nadi apikal atau tidak, ya, retraksi biasanya. Kemudian kita raba, kita palpasi. Ada nyeri tidak, Bu? Oke, tidak ada nyeri. Kemudian kita melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara jantung dan suara parunya. Oke, kita mulai dari suara parunya, ya. Parunya semua 8 paru, ya, kanan dan kiri. Tarik nafas, Bu. Buang.
tarik nafas, buang. Jadi di 10 titik ya, di 10 titik dicap. Tarik nafas, buang. 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 Ya. Kemudian kita dengarkan tadi ada suara ronhi atau wheezing tidak ya. Setelah itu kita dengarkan suara jantungnya. Ya, suara jantung. Berarti di area kalau kita biasa pasang EKG itu ya. Nah, dari ICS 2. Oke, setelah itu setelah auskultasi suara paru dan suara jantung, kita lakukan perkusi. Perkusi sama ya untuk paru dan jantung. 10 titik. Kemudian kita lakukan perkusi di jantung. Oke, setelah itu kita lakukan pemeriksaan payudara. Jadi selesai dada kita lakukan pemeriksaan payudara. Maaf Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian payudaranya. Saya buka ya Bu ya. Oke, di bagian payudara kita inspeksi dulu simetris tidak antara payudara kanan dan payudara kiri. Kemudian biasanya pada ibu hamil terdapat hiperpigmentasi. Jadi warnanya kehitaman, bahkan ada yang ada striaenya ya, seperti stretch mark di payudara. Kemudian di areolanya di sekitar puting ini juga mengalami hiperpigmentasi, ya, mengalami warna yang lebih gelap. Kemudian kita lihat juga bagaimana kondisi putingnya, apakah dia memanjang atau dia datar atau dia tenggelam jenis putingnya. Karena untuk persiapan nanti menyusui setelah melahirkan. Setelah diinspeksi kita palpasi. Satu menopang, satu mempalpasi ya. Ada benjolan atau tidak. Satunya juga sama. Ya, kemudian di daerah bawah ketiak juga kita raba ya, ada benjolan atau tidak. Oke, ada beberapa ibu hamil yang kadang air susunya sudah keluar, ASI-nya. Gitu ya. Kalau dia mengeluh ASI-nya sudah keluar, kita bisa cek. Caranya tarik dulu keluar, baru ke atas. Gitu ya, dan sampaikan bahwa itu tidak masalah gitu, karena hormon prolaktinnya berarti sudah bekerja. Oke, sudah bagian payudara kita tutup lagi. Ibu sudah bagian payudaranya. Sekarang kita ke bagian perut. Nah, di bagian perut ini adalah bagian yang tidak boleh terlewat kalau pada ibu hamil. Oke, pertama kita inspeksi dulu ya perutnya. Biasanya tampak apa pada ibu hamil? Linea nigra. Linea nigra itu apa? Garis hitam lurus ya. Linea nigra atau linea alba. Ada juga striae gravidarum. Striae gravidarum itu seperti stretch mark ya. Ada yang warnanya putih, ada yang hitam gitu, dan itu memang menimbulkan rasa gatal. Kemudian setelah kita inspeksi, lihat juga ada bekas luka operasi nggak? Jadi ibunya pernah operasi di bagian abdomen, entah sesar, entah khusus buntu gitu ya. Oke, setelah diinspeksi kita akan mulai palpasi. Teknik palpasinya ini dikenal dengan teknik Leopold, karena penemunya bernama Leopold gitu ya, makanya namanya pemeriksaannya Leopold. Leopold ada 4, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4 ya. Nah, masing-masing punya tujuan.
Leopard 1 tujuannya untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus. Fundus itu adalah bagian teratas rahim. Leopard 2 tujuannya adalah untuk mengetahui letak punggung janin, ya, letak punggung janin. Leopard 3 untuk mengetahui bagian bawah. ya, presentasi terbawah janin ini apa? Apakah kepala, bokong, tangan, atau punggung gitu ya? Dan apakah sudah masuk ke PAP atau belum? PAP itu pintu atas panggul. Kalau dia sudah masuk, kita lanjut ke Leopard 4. Leopard 4 menentukan sejauh mana presentasi janin tadi masuk ke panggul, ya, ke PAP. Kalau dia belum masuk PAP, ketika di Leopard 3 belum masuk PAP, berarti kita tidak perlu melakukan Leopard 4. Baik, kita akan pelajari teknik Leopardnya. Yang pertama, kakinya harus ditekuk. Ya, Leopard 1 dan Leopard 3 kaki pasien ditekuk. 1, 2, 3 itu ditekuk. Nanti Leopard 4 kakinya diluruskan lagi. Ini yang kadang sering lupa. Leopard 1 pasien kakinya ditekuk seperti ini. Nah, setelah ditekuk, kita menghadap ke badan pasien. Kemudian kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan ke bagian fundus, bagian teratas rahim. Nah, ini kita raba. Terabanya apa? Kalau dia teraba bulat, keras, dan melenting, berarti ini adalah kepala. Kalau dia teraba lunak, bulat, dan tidak melenting, berarti ini adalah bokong. Tapi bisa nggak ini punggung? Bisa saja. Bisa kan nggak ini ekstremitas? Bisa saja. Jadi kalau terabanya lurus seperti papan, ya berarti dia punggung. Kalau terabanya ada bagian-bagian kecil, ada yang kosongnya, ruang kosong, itu adalah ekstremitas. Nah, ini saya raba bagian fundusnya, teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Nah, berarti ini adalah bokong. Kemudian kita lanjut ke Leopard 2 dulu, ya. Leopard 2, tangannya usahakan tidak naik turun seperti ini, ya, jadi tetap di perut ibu. Leopard 2 kita ke samping menentukan bagian apa yang ada di fundus. Yang satu mendorong, yang satu meraba. Oke, ini teraba seperti ada ruang-ruang kosong, ya, dan ada bagian-bagian kecil. Ekstremitas. Kemudian ini saya dorong, yang sini teraba keras seperti papan di punggung. Bisa nggak kalau saya bilang ini ekstremitas dan sini juga teraba bagian-bagian kecil, bagian-bagian kecil dan ada ruang kosong, ekstremitas juga? Nggak bisa. Atau saya bilang ini teraba keras seperti papan, ini punggung, ini juga punggung. Bisa nggak? Enggak. Kembar. Ya, bisa kalau dia kembar, ya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan ketika kita meraba sebelah sini adalah punggung, jangan langsung berasumsi ini adalah ekstremitas. Belum tentu, bisa jadi ini adalah punggung juga kalau bayinya kembar. Jadi tetap dua-duanya harus kita periksa. Ya, di sini teraba bagian-bagian kecil, ini adalah ekstremitas. Kemudian di sini teraba keras seperti papan, ini adalah punggung. Itu Leopard 2. Kemudian kita ke Leopard 3. Leopard 3, sebentar, sebelum ke Leopard 3, sini punggung, berarti dia punggung kanan atau punggung kiri ya letaknya? Kanan. Jadi tergantung tangan pasien ya, bukan tangan pemeriksa. Nah, ini punggung kanan, kita singkat puka. Nah, kalau puki itu punggung kiri. Kemudian kita ke Leopard 3. Leopard 3 tangannya begini posisinya. Yang ini mendorong fundus ke bawah. Yang ini membentuk seperti huruf C, ya, di bagian paling bawah janin, presentasi terbawah janin. Sambil meraba, bagian apa itu? Terabanya di sini bulat, keras, melenting. Nah, berarti presentasinya adalah kepala. Kita tentukan apakah si presentasi ini sudah masuk ke PAP atau belum. Ya, caranya dengan digoyangkan. Yang ini mendorong, yang ini menggoyangkan. Kalau dia goyang, berarti belum masuk PAP, berarti kita tidak usah Leopard 3.
Ya, ini posisinya kaki masih ditekuk leopard 3 dan kita masih menghadap ke pasien. Kalau ini tidak goyang, berarti sudah masuk ke PAP. Oke, ini dia tidak goyang, berarti sudah masuk ke PAP. Kita lanjutkan dengan leopard 4. Leopard 4 minta kakinya diluruskan, kemudian kita menghadap ke kaki pasien. Ya, tadi kan begini posisinya, kaki diluruskan, kita langsung begini. Mengetahui sejauh mana sudah masuk si presentasi tersebut. Kalau posisi tangan kita begini, berarti yang masuk baru sebagian kecil. Gini, konvergen. Ya, kalau begini berarti sejajar. Sebagian yang sudah masuk setengahnya gitu ya. Tapi kalau posisi kita melebar, berarti sebagian besar, divergen. Sebagian besar sudah masuk pintu atas panggul. Jadi ada 3 posisi di level 4. Apakah posisinya konvergen, sebagian kecil, sejajar, atau divergen, sebagian besar. Ya. Oke, setelah itu kita melakukan pemeriksaan DJJ. Ada yang lupa nggak? Fundus, tinggi fundus. Biasanya tinggi fundus ini dilakukan setelah leopard 1, ya. Jadi tadi kan kita menentukan bagian apa yang ada di fundus. Terabanya kepala, terabanya bokong ya tadi ya, bulat, lunak, dan tidak melenting. Nah, kemudian kita akan mengukur fundusnya. Ini jangan lepas, ambil midline-nya. Ambil midline-nya. Nah, ini ada inci, ya, ada senti. Yang di atas inci atau senti? Inci. Inci, begini. Kenapa? Supaya bawahnya itu ukurnya pasti Ya, jadi tidak mengira-ngira ya. Oh, kalau kalau pakai senti, nanti kita akan kira-kira, tambahin deh 1 senti lagi, tambahin 3 senti gitu. Jadi supaya akurat, yang paling atas adalah yang inci. Jadi kalau kita kumpulkan tadi di leopard 1 kakinya ditekuk, kita menghadap ke pasien, kita raba bagian fundusnya, teraba bokong. Nah, kita lanjutkan dengan pengukuran tinggi fundus. Sampai mana? Sampai bagian terbawah janin, ya. Nah, ini kita raba, kita ukur, kemudian kita balik melihatnya. 28 cm. Gitu. Jadi tidak ngira-ngira ya, 28 cm tinggi fundusnya. Baru boleh kita lanjutkan dengan leopard 2. Tapi kalau misalnya mau leopard dulu juga boleh, leopard 1 sampai 4 dulu, baru ngukur tinggi fundus, nanti dikumpulin lagi, itu juga boleh. Yang penting jangan kelewat, jangan sampai nggak diperiksa. Ya, setelah itu tinggi fundus buat apa sih kita mengukur tinggi fundus? Ya, menentukan kehamilannya, ya, sesuai tidak usia kehamilannya. Bisa juga mengetahui taksiran berat janinnya. Oke, setelah itu kita mengukur DJJ-nya, denyut jantung janin. Tadi letak punggungnya kanan atau kiri? Kanan. Buka, berarti kita harus menentukan di mana punktum maksimum. Punktum maksimum itu 3 jari dari umbilikal, ya, umbilikal atau pusat ibu. 3 jari sebelah kanan. Ini pusatnya ibu ya. 3 jari ke kanan karena dia puka. Kalau dia puki berarti 3 jari ke kiri. 3 jari ke kanan. Di kuadran bawah apa kuadran atas? Atas. Kenapa atas? Bawah. Kepalanya ada di bawah. Ada di bawah. Oke, di bawah karena kepalanya di bawah. Kenapa memang harus dekat dengan kepala? Iya, jantung dekatnya kepala, bukan dekat dengan bokong. Nah, jadi tergantung presentasi kepala juga. Apakah dia di bawah? Kalau yang di atas tadi kepala, berarti kita di atas, gitu ya. Nah, ini 3 jari ke kanan dan kuadran bawah. Di sini mencarinya. Jadi nanti kalau misalnya di sini tidak terdengar, kita bisa nyari agak ke bawah lagi. Jangan malah ke atas, gitu ya. Caranya menggunakan linek. Ini telinga kita menempel ke linek. Nggak boleh dipegang begini, nggak akan kedengeran. Harus dilepas lineknya. Dilepas, kemudian kita pegang nadi ibu. Kenapa harus pegang nadi ibu? Kita harus pegang nadi ibu karena
denyut jantung yang kita dengar janin ini harusnya lebih cepat daripada nadi ibu. Kalau kita dengar ternyata sama dengan denyut nadi ibu, berarti yang kita dengar itu bukan denyut jantung janin, tapi nadi ibu. Gitu. Jadi kita harus pindah. Nah, tadi pindahnya kalau misalnya kepalanya di bawah ya kita cari ke bawah lagi. Ini kita pegang nadi ibu, terdengar di sini lebih cepat. Berarti benar ya yang saya dengar adalah DJJ. Kalau sudah yakin ini adalah DJJ, nadi ibu dilepas. Ya, nadi ibu dilepas, kita pakai jam tangan ya, kita lihat jam tangan. Kemudian kita ukur selama 1 menit. Selama 1 menit itu berapa kali denyut jantung ini terdengar, denyut jantung janinnya. Jadi nadi tadi dipegang hanya untuk memastikan. Kalau sudah yakin ini adalah DJJ yang kita dengar, lepaskan supaya tidak bingung menghitungnya. Diukur selama harus 1 menit, nggak boleh cuma berapa? Misalnya 30 detik nanti dikali 2 gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena denyut jantung janin itu kadang irreguler. Bisa tiba-tiba cepat, bisa tiba-tiba lambat, bisa tiba-tiba nggak kedengeran, terus nanti muncul lagi gitu ya. Nah, itu harus kita dengarkan selama 1 menit full. Kemudian normalnya berapa denyut jantung janin? 120 sampai 160. Ya, jadi kalau lebih dari itu, jadi janinnya mengalami distress janin. Oke, sudah ke bagian abdomen ya. Ada lagi nggak bagian abdomen? Sekarang kita ke ekstremitas. Ekstremitas yang kita lihat, kita inspeksi pertama ya, kesimetrisan antara kanan dan kiri. Kemudian kita raba ya, akralnya di tangan juga hangat atau dingin. Kita raba ya, kemudian CRT-nya lebih dari 3 detik atau tidak. Yang paling penting edem ya, ditekan seperti ini, balik atau tidak ya, ada edem atau tidak. Varises, nah kita harus periksa varises, biasanya di bawah betis ini. Nah, terakhir adalah refleks patella. Refleks patella, ibunya mau duduk boleh, kakinya menggantung, atau posisinya mau tiduran juga nggak apa-apa. Kalau tiduran kita yang menopang kakinya ya, jadi ini harus dibuka celananya, tangan kita menahan, jangan sampai ini begini ke kasur, jadi kita nggak nahan, jadi kita harus nahan seperti ini. Kemudian cari di bagian yang tidak ada tulangnya ya. Nah, kita ketukkan. Ketika kita ketuk, yang kita lihat kaki ini ada pergerakan atau tidak, yang nendang gitu ya. Oke, kalau ada berarti refleks patelanya positif. Normalnya positif atau negatif? Positif. Kanan kiri ya kita lakukan. Baik, sudah selesai pemeriksaannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita rapikan lagi pasiennya. Selimuti lagi. Ya, posisinya litotomi ketika kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan litotomi. Jadi posisi litotomi itu seperti ngangkang ya. Buka kakinya. Nah, kemudian celananya juga dibuka. Maaf ya Bu, kita akan periksa bagian kemaluannya. Nah, kita lihat kebersihannya. Ya, kalau kotor kita harus lakukan vulva hygiene. Kalau bersih, ya kita cukup cek aja kebersihannya di celana dalamnya ya. Ada flek tidak, ada keputihan tidak, boleh tanya ke ibunya juga. Kemudian bagian luar tampak bengkak atau tidak, kita buka. Ya, kita lihat ada varises vagina atau tidak. Itu. Oke. Kemudian hemoroid yang paling penting juga harus dicek. Cek hemoroid, minta ibu menghadap berlawanan arah dengan pemeriksa ya, menghadap ke sana ya Bu ya, seperti memeluk guling. Nah, ibunya kakinya satu tekuk seperti memeluk guling. Kemudian boleh bantu saya hadapin sana. Nah, kemudian anusnya ini kita buka sambil minta ibu untuk mengedar. Coba ibu ngedar. Oke, ada hemoroid atau tidak. Oke, sudah selesai bagian genitalia.
Kita pakaikan lagi celananya, dirapikan lagi pasiennya. Ya Ibu, sudah selesai pemeriksaannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya akan sampaikan hasilnya ya, dari hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Posisi janin juga sudah bagus Bu, sudah masuk ke pintu atas tanggul ya kepalanya. Banyak makan makanan yang bergizi, jangan ada yang dipantang. Ditanyakan? Tidak ada Bapak? Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu. Nanti kalau Ibu dan Bapak butuh sesuatu, silakan pencet belnya. Saya ada di baikku. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit. Nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan fisik atau ingin memberi obat, misalnya pemeriksaan fisik lagi atau ingin memberikan obat. Boleh, nanti kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi tadi Leopard 1 tujuannya untuk apa? Leopard 2? Leopard 1 ada 2 loh tujuannya, selain menentukan bagian kudus juga untuk mengetahui tinggi kondisi tinggi seri. Ya Leopard 2 bagian Leopard 3 Leopard 4 sejauh Kalau misalkan presentasinya bokong Bu, ya. hasil kopi itu Pak berapa Pak? Iya, tetap. Ya, jadi tidak melihat presentasinya apa, kita tetap harus melakukan. Biasanya kalau sudah tahu bokong, kita cek kalau misalnya dia sudah masuk PAP, ya harus segera dilakukan tindakan. Gitu, sebelum mengalami komplikasi. Tapi kalau ibunya udah nggak tahan, mungkin ada ya yang lahirannya akhirnya lewat, ya akhirnya bokong duluan. Nah itu biasanya langsung dirujuk, tidak bisa di bidan-bidan praktek biasa. Gitu. Karena bisa bahaya juga, komplikasi kejadian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau gitu pertemuan hari ini kita akhiri, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang menolong persalinan ya, praktek menolong persalinan. Kalau tidak ingin ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.